mengingatkan kepada saya bahwa saya harus tetap ngikutin uji nyali ini. Saya pun diberi keringanan dengan masuk berdua sama Sidik. Namun, belum sempat masuk ke dalam ruangan, saya, Sidik, dan semua panitia dikejutkan dengan makhluk hitam besar, tinggi, memakai jubah merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 649. Wih, udah 650 ya guys. Ih. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Besok berarti kita akan melaksanakan perjalanan Malam Kliwon yang seru banget sama yang udah daftar ya. Yuhu, jangan pada begadang ya, karena kita berangkatnya jam 3 dini hari. Betul. Langsung bobo berarti habis dengerin ini ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bimo, Bang Danu, dan semua tim PMK. Perkenalkan, saya Andri dari Garut. Saya sudah lama menjadi pendengar setianya PMK. Saya akan membagikan sebuah cerita yang pernah saya alami waktu saya duduk di bangku kelas 1 SMP. Awal cerita dimulai pada tahun 2017. Pada saat itu saya duduk di bangku kelas 1 SMP. 2017 kelas 1 SMP. Berarti sekarang udah kuliah semester akhir ya. Ya, benar. Oke. Saya sekolah sambil pesantren atau yang lebih dikenal dengan boarding school di sebuah wilayah di daerah Garut Utara. Ada di Kecamatan Selawi lah. Itu aja cluenya. Pada awalnya saat itu waktu asar, asatidz atau pengajar dan senior pesantren kami sedang membicarakan bahwa akan ada acara uji nyali nanti malam. Karena sebagian besar dari santri ini penakut semuanya. Santri di pesantren ini cenderung sedikit. Santri cowok 11 orang dan santri cewek hanya 9 orang. Singkat cerita, pada waktu maghrib, acara uji nyali akan segera dimulai. Acara dimulai dengan mengambil nomor urut uji nyali. Sialnya saya mendapat nomor urut uji nyali 19, di mana semakin akhir maka semakin malam juga untuk uji nyalinya. Sistem uji nyali ini adalah satu persatu santri akan disuruh masuk ke sebuah bangunan setengah jadi, atau yang sering kami sebut dengan lab komputer. Lab ini udah terbengkalai lebih dari 7 tahun. Lokasi ini dipilih karena jaraknya yang cenderung jauh dari kelas tempat kami belajar dan berada di area yang sering diceritakan keseramannya oleh warga sekitar. Gambaran lokasi lab komputernya tuh berada kurang lebih 100 meter dari wilayah sekolah kami. Tempat ini berada di tempat yang akan menuju ke sebuah TPU menyeramkan, di mana di sana terdapat kuburan keramat di dalamnya. Orang sini sering menyebutnya Cimeong. Masuk ke peserta pertama. Uji nyali ini diawali dengan santri cowok bernama Rakai. Oleh panitia, Rakai disuruh masuk ke tengah-tengah ruangan lab itu. Di sana ada kursi untuk kami duduki dan satu meja yang di atasnya ada satu gelas air putih, satu lilin yang menyala, dan selembar kertas yang bertuliskan, "Hanya Allah yang wajib ditakuti." Karena saya mendapat nomor yang lumayan akhir, saya pun nunggu sambil tiduran di dalam masjid dengan teman-teman saya yang belum dapat giliran uji nyali ini. Satu persatu peserta dari santri pun masuk ke dalam lab itu. Kurang lebih 10 menit peserta akan diuji dengan gangguan-gangguan dari panitia. Gangguan dari panitia pun bermacam-macam, seperti memainkan jendela dengan cara membuka dan menutupnya, menirukan suara orang menangis, melemparkan batu ke arah peserta, dan ujian-ujian basic lainnya yang dirasa panitia masih normal dan biasa saja. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Peserta uji nyali pun tersisa 3 orang lagi, yaitu saya, Sidik, dan Elsa. Karena Elsa merupakan satu-satunya cewek yang tersisa, akhirnya Elsa pun dipanggil lebih dulu. Padahal harusnya Elsa dipanggil setelah saya. Akhirnya Elsa pun dipanggil oleh panitia dan langsung disuruh duduk di bangku yang sudah disediakan. Karena ini peserta cewek yang terakhir,
panitia pun sepakat untuk tidak mengganggunya. Beda dengan peserta-peserta sebelumnya. Panitia pun hanya mendiamkan Elsa dan menunggunya di luar sambil bercanda dengan sesama panitia lainnya. Awalnya si Elsa biasa-biasa saja, tanpa ada kejadian apapun padanya. Namun, tak berselang lama, si Elsa pun tiba-tiba menjerit kencang dan menangis histeris. Panitia pun langsung bertindak menghampiri Elsa. Namun keanehan terjadi. Tiba-tiba pintu yang tadinya tidak terkunci menjadi terkunci rapat, dan jendela pun tidak bisa dibuka. Kepanikan pun terjadi pada seluruh panitia. Ditambah si Elsa yang terus-menerus menjerit sambil nangis. Dengan baca-baca doa yang mereka bisa, akhirnya pintu yang tadinya terkunci kembali bisa dibuka. Kemudian panitia pun segera membawa Elsa ke asrama dan menenangkannya dengan memberi air minum yang telah diberi doa. Uji nyali pun dihentikan sejenak. Para panitia pun berdiskusi apakah akan dilanjut atau dihentikan. Melihat kondisi peserta yang tinggal 2, yaitu saya dan Sidik, akhirnya panitia memutuskan untuk tetap melanjutkan uji nyali dengan bersikap seolah-olah gak ada yang terjadi, dan terus meyakinkan kepada saya bahwa saya harus tetap ngikutin uji nyali ini. Saya pun diberi keringanan dengan masuk berdua sama Sidik. Namun, belum sempat masuk ke dalam ruangan, saya, Sidik, dan semua panitia dikejutkan dengan makhluk hitam besar, tinggi, memakai jubah merah, yang melototi kami dengan mata merahnya. Ia menghadang kami, seolah-olah kami tidak boleh masuk ke dalam lab dan tidak boleh melanjutkan uji nyali ini. Tanpa basa-basi, tidak memperhatikan satu sama lain, akhirnya kami pun berlari dengan rasa takut ninggalin lab komputer itu. Kami berlari ke arah masjid. Sesampainya di masjid dengan kondisi ngos-ngosan dan rasa takut yang masih ada, akhirnya saya dan semua panitia pun istirahat sambil membicarakan hal yang barusan terjadi. Di sisi lainnya, Elsa pun sudah tenang dan sudah bisa menceritakan apa yang terjadi padanya, hingga membuat dia menjerit dan menangis terseduh-seduh. Dengan kondisi yang sudah sadar, Elsa pun menceritakan bahwa semenjak Elsa masuk ke dalam lab itu, Elsa sudah menutup matanya sambil baca doa-doa yang ia ketahui. Namun tak lama dari itu, Elsa sudah diganggu dengan suara-suara laki-laki tua yang terus membisikkan hal-hal yang kurang dimengerti Elsa, dan merasa ada yang berdiri di hadapannya. Dengan kondisi Elsa yang berani karena ia meyakini tulisan yang ada di hadapannya, hanya Allah yang wajib ditakuti itu ya. Akhirnya Elsa membuka mata. Elsa pun cerita bahwa dia dilihatin terus oleh sosok berjubah merah, bolak-balik di hadapannya, dengan kondisi si makhluk itu terus melototin Elsa dengan mata yang merah tapi sedikit hitam. Elsa pun langsung menjerit histeris dan menangis. Di tengah-tengah Elsa cerita hal itu, seorang panitia melihat kembali sosok berjubah merah ini di bawah gapura menuju ke masjid. Serentak kami pun disuruh untuk membaca ayat kursi bersama-sama dengan lantang dan berani. Tak lama dari itu, akhirnya si sosok berjubah merah ini menghilang, dan kami pun disuruh untuk langsung kembali ke asrama masing-masing, dan disuruh untuk ngambil wudhu sebelum tidur, terus baca surat pendek sebelum tidur. Semenjak kejadian itu, kami para santri pun sering diganggu oleh suara-suara, seperti suara orang yang sedang naik tangga, suara jeritan orang dewasa, serta gangguan-gangguan lainnya. Bahkan sampai sekarang pun, sosok berjubah merah ini masih terus sering dijumpai oleh orang-orang di sekitar di bawah gapura menuju masjid. Oh ya, sepanjang uji nyali ini kami tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Ustadz, alias kami melakukan uji nyali ini tanpa sepengetahuan sang Ustadz. Sekian cerita dari saya, maaf kalau ceritanya sedikit panjang dan gak jelas ya. Terima kasih sudah dibacain. Sukses terus untuk PMK, makin maju dan makin besar. Salam semuanya. Amin. Gokil ya, 2017 kelas 1 SMP.
kayaknya kita ngeliatnya masih kecil gitu ya. Si SMP lu. Lah. Sekarang udah kuliah semester akhir. Gak usah jauh-jauh. Siapa dosen Jabar? Risa sama siapa? Zalfa. Kemarin pas di Bandung, lu ini kan ngebahas lah umur 24 tahun udah S2 dan udah dosen. Terus kepikiran nih gue, sebentar. Gue tuh kuliah 2008 nih, Pak. Lo 2008 Umur berapa? umur Kelas berapa? Kelas 1 SD, Pak. Bab. Dia kelas 1 SD, lu udah kuliah tuh ya. Om ya, harusnya Om. Manggilnya Om sih. Iya tuh ponakan lu itu. Rentang berapa sih dipanggil Om tuh? 10 tahun lah ya? Ya tergantung. Ya kan kalau Enggak ngomongin maksudnya ini keluarga mah. Enggak, jangan ngomongin keluarga lah. Maksudnya kepantasan Ya, orang 10 untuk sih. Mas tuh 5 tahun masih Mas tuh. 10 lah, iya 10 tahun ke kan. atas, ya. Beda 11 tahun ya. Langsung, wih 2008 nih. Kita di ospek loh. Ketua banget gua. Iya ya. Ini kayak ini aja 2017 SMP lah. Ternyata sekarang sudah jadi mahasiswa semester akhir. Udah bukan bocah gitu. Kita kan ngeliatnya bocah ya. Ya anak SMP kelas 1. Suara juga belum pecah itu. Udah sih, tapi masih gak enak didengarnya. Masih sember. Ya 1-2 lah. Justru di situ lagi peralihan Iya. suaranya jadi melejit tuh. Suaranya sember biasanya tuh. Nah ini kejadiannya di situ tuh. Di saat dia jurit malam di kelas itu ya. Nggak tahu nih kenapa ya. Maksudnya ngapain ada istilah uji nyali gitu nih dari para pengajar dan seniornya. Padahal mah jurit malam kan sebenarnya. Mungkin ya, cuma dia Bentukannya tuh jurit ngemasnya malam kan. Tapi dia ngemasnya bukan jurit malam Le. Kalau jurit Bener. malam itu kan pos ke pos kan. Iya. Ini mah uji nyali beneran. Uji nyali beneran ya. Iya nih, orang Garut, lucu nih, Garut Utara. Mengambil nomor, disuruh Nunggu. kegiatannya nggak dijelasin ya. Kegiatannya cuma diem di kelas. Duduk. Iya, diam jelas doang. Udah kan nggak ngapa-ngapain. Diganggu-gangguin kayak ada suara nangis, jendela buka tutup, gitu-gitu doang. Weh bego banget aja, ngapain sih? Iya maksud Ini gua uji nyali. takutnya dia nggak cerita yang lain nih. Maksudnya kalau ini cuman pure ceritanya, maksudnya kegiatannya apa yang diceritakan, weh nggak penting bos. Itu Sorry maksud banget gua. bos. Itu maksud Gue gua. mencoba mencerna lagi kan kayak apa ya sebenarnya nih rangkaian jurit malam gitu loh. Nanti kan ada pos lagi atau gimana. Ya, gue mencoba Iya. merasionalkan lagi aja nih gitu. Kalau yang diceritain sih kegiatannya cuma satu ini doang nih. Iya, ganti-gantian benar. gitu. Mungkin kayak satu orang dibatasin 10 menit. Wah kelamaan juga, orang sampai 19 berarti 190 menit tuh. Iya. Anjing 190 menit berapa lama? 3 jam. 2 jam setengah. 2 Ya, jam, ya. hampir 3 jam lah. Ya oke lah, ya bener lah. Makanya dia goler-goler masih sidik nih nungguin. Iya, sampai lama tidur-tidur di masjid kan. Iya. Itu. Justru Tapi sosok yang muncul nih kuat banget berarti ya. bener. Bener-bener keluar di hadapan semua orang anjing jeder kayak lu. Mawur langsung kayak abon. Kayak apa? Abon. Oh, abon. Emang kayak apa? Kayak abon pak, diaurin gitu. Iya. Ah, nggak penting anjir, ngapain? Nggak apa ininya apa? Ini urgensinya apa? Nyali ya. Kalau nyali mah tes di jalur tuh sama STM Camp Java. Bener, nyali dalam rangka apa yang di-build gitu. Tim Kan building kita ketahuan lah, kekompakan Iya. lah. Dia kan ini argumennya tadi santri ini penakut nih sebagian besar. Jadi ayo kita Oh ya. kita bangun keberaniannya Bangun. dengan cara seperti itu. Dan ada secari kertas itu tadi ya. Iya, hanya Allah yang wajib yang layak untuk ditakuti lah. Yang lain tuh enggak. Tujuannya itu mungkin Iya. ya. Cuma kalau dilihat lagi enggak penting. Nggak penting. Acara ini tidak penting. Nggak penting. Berapa orang sih pesertanya? Tadi kan 19 tuh, 20 lah. 20 ya, 20 ya. 11 cowok, 9 cewek. cewek. Iya. Ya 20 kan. Wah, itu lucu tuh kalau yang beneran ada yang berani tuh.
Cegleng. Ora ono sing aku wedi. Ora wedi. Tiba-tiba jadi Aku ora wedi. Java. Young Java. Aku ora wedi. Iki semua manusia. Gila tapi sampai Young Java. Jadi kayak nama rapper. Kagak. Young Java. ora wedi. Apa meneh? Ayo. Keluarke. Ampun, Cak. Aku cepat ini aku, Cak. Ususku wis lengket. Pang in love. Ampun, Cak. Ayo. Ora wedi. Nonton gak lo itu film itu? Tahu. Ya, itu Yang kayak ini gitu kan tuh. yang si tukang satenya kan kayak gitu tuh. Set. Sering loh jadi 2. yang Arema kan. Arema. Itu yang beli pembalut. Iya kan. Yang beli pembalut. Iya. Nunjukin sial. Tiba-tiba Arema Wah, singo edan. tiba-tiba yel. Langsung digratis. Keren sih. Itu sebuah scene yang cukup ikonik juga tuh dalam film, ada unsur itunya tuh. Itu syutingnya capek banget tuh katanya. Kenapa? Iya, gue ngobrol sama Pak Dika kan. Oh. Cerita soal film itu syutingnya beneran capek tuh. Ada kali 6 kota di syuting. Jadi Iya ya, beneran pindah-pindah. Pindah-pindah ke Blitar kemana. Iya. Capek beneran. Gue juga nonton kan capek ya. Iya. Dikejar-kejar anak pang. Capek banget itu nontonnya. Disabet. Iya. Disabet siapa? Oh iya, diselang. Iya, disabet. Gara-gara berak di bis. Berak keluar lagi goblok. Udah gitu tentaranya nyautnya apa? Ceprat. Lupa tuh gue. Asem. Oh iya. Asem. Diselang langsung. Disuruh push up. Terus disuruh bersihin. Aduh lucu banget. 2000 berapa tuh ya? 9 nge. 9 ya? Iya itu masih aktif dia. Jadi? KKN Desa Penari. Jadi penari Bandara Wuhi. Oh bukan, maksudnya gue kira masih aktif apa gitu maksudnya. Masih aktif acting. Gue jadi masih aktif. Jadi Jadi kan gue kan kemana-mana gitu ya bang ya, maksud gue. Jadi apa nih aktif? Backing kah? Oke. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bimo, Bang Danu dan tim. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Min. Perkenalkan, saya Amel. Saya mau cerita pengalaman saya yang kejadiannya sekitar tahun 2012 ketika saya pulang bermain di sekitar rumah. Dulu saya bukan tipe anak yang suka keluyuran malam gak jelas, walaupun hanya di sekitar rumah. Tapi entah kenapa, malam itu saya ingin sekali bermain dan berkumpul dengan 3 teman saya ketika SMP, yang salah satunya akan melanjutkan kuliah ke Bandung. Singkat cerita, kami kumpul dan bercerita tentang banyak hal, terutama nostalgia masa SMP. Suasana malam itu terasa dingin sekali. Tiba-tiba saja rintik hujan turun. 2 teman saya pun izin pamit pulang terlebih dahulu, supaya pulangnya nggak kemalaman. Karena salah satu di antara mereka besok pagi akan kembali ke Bandung. Selain itu, salah satu teman saya, sebut saja Sultan, dia sudah merasa nggak nyaman karena katanya dari tadi kami kumpul, kami diawasi oleh sosok makhluk berkain putih di balik pohon pisang. Alhasil saya pulang belakangan, karena memang lokasi kami kumpul nggak jauh dari rumah saya, atau orang sekitar sini menyebutnya tuh Balong. Akhirnya sekitar jam 11 malam saya pun pamit pulang, karena khawatir orang tua saya nyariin. Langkah kaki saya percepat karena rintik hujan semakin deras, dan napas saya agak tersengal karena jalanannya yang menanjak. Di tengah konsentrasi pada langkah dan napas, tiba-tiba dari ujung ekor mata saya ada bayangan hitam melintas dengan cepat melewati saya. Saya pikir itu hewan, karena persis sebelah saya itu kebun kosong milik warga. Belum sempat saya berpikir lagi, tiba-tiba kaki saya terasa kaku, gak bisa digerakkan.
Beriringan dengan bayangan hitam itu kembali dengan tubuh yang hitam legam, badan kurus, bola mata merah, dan senyum yang menyeringai. Walaupun tak bisa menoleh, tapi wajah itu terlihat jelas sekali. Seketika tubuh saya lemas, pandangan saya hanya tertuju ke depan. Tak ada yang bisa dilakukan selain melihat sosok itu menyeringai tepat di samping wajah saya. Setelah bayangan itu menghilang, saya berusaha mengatur napas dan istighfar sambil baca surat-surat pendek. Lalu melanjutkan berjalan dengan langkah kaki setengah berlari saking takutnya. Takut bayangan itu muncul lagi. Senyumnya yang menyeringai membayangi langkah kaki saya. Tiba-tiba dari ujung jalan, saya melihat ada seseorang dengan dress putih berjalan membawa payung di tengah rintik hujan yang semakin deras. Syukurlah masih ada orang yang keluar rumah. Jadi kalau bayangan itu muncul, setidaknya saya bisa teriak dan mungkin orang itu bisa dengar dan membantu saya. Ucap saya dalam hati tuh. Saya pun semakin mempercepat langkah saya. Dan entah kenapa, saya berpikir sosok itu adalah uak saya yang rumahnya gak jauh dari tempat saya bermain. Pandangan saya pun tak lepas dari wanita yang saya anggap uak itu. Tak lama dari kejauhan, saya lihat wanita itu berbelok ke sebuah gang. Loh, kok uak malam-malam belok ke arah sana? Uak mau kemana? Mau ngapain keluar malam-malam dan hujan-hujan? Banyak sekali pertanyaan aneh di benak saya. Bayangan Wak pun sudah tidak terlihat. Saya segera berlari dan ketika sampai di depan gang itu, saya menoleh mencari keberadaan Wak saya, tapi gak ada siapapun. Saya diam sejenak dan seketika kembali mengingat wanita itu. Dari baju, postur tubuh, payung hingga rambut. Ternyata jauh berbeda dengan sosok Wak. Wanita itu mengenakan dress putih sebetis seperti baju tidur zaman dulu. Postur tubuh tinggi dan tubuh agak sintal. Payung putih yang bening serta rambut sepunggung yang digerai. Entah saya halusinasi atau apa, tapi saya merasa wanita itu bukan pribumi. Atau kalian lebih mengenal dengan Noni Belanda. Saya pun langsung berlari secepat mungkin dengan napas tersengal. Detak jantung yang berdegup sangat cepat, serta merasa keringat dingin di tengah rintik hujan yang semakin lebat. Sesampainya di rumah saya langsung ganti baju, bergegas ke kamar mama karena saya yakin saya pasti gak bisa tidur karena terus terbayang-bayang. Mama saya bertanya kenapa gelagat saya aneh, tapi saya hanya terdiam karena takut jika saya cerita Mama tidak percaya atau yang saya alami adalah halusinasi. Di tengah lamunan saya baru tersadar kalau ternyata malam itu adalah malam Jumat. Segitu aja bang cerita dari saya. Mohon maaf bila tulisannya berantakan dan alurnya kurang jelas. Entah halusinasi atau bukan, tapi yang jelas kejadian itu membuat saya tidak berani bermain ke sana malam hari sampai sekarang. Ya sukses terus buat PMK. Amin. Beserta doa-doa baiknya. Amin, amin. Ya Allah, terima kasih. Berarti ada berapa sosok yang dia temui di malam itu? Ada si ya cuman nggak ada sih. Tadi kan teman-temannya pada pulang-pulang tuh ngasih tahu kan. Kalau nih kita kayaknya udah diawasin nih gitu. Terus ada si yang hitam tadi tuh, yang menyeringai itu, sama si Noni Belanda ini. Udah itu yang dikira uaknya. Dua berarti. Dua lah, dua. Dan dia posisinya berarti hujan-hujanan nih. Gerimis lah. Nggak pakai payung atau kagak. apa? Gerimis. Cuman oke lah. Ceritanya nih rapi sekali ya dari awal sampai akhir dan ditutup dengan malam Jumat. Masalahnya malam Jumat tuh kayak udah nggak horor lagi nih gitu. Iya lagi. Iya kan, kayak malah biasa aja ya karena malam iya. Jumat. Dan saya baru ingat malam ini tuh malam Jumat. Wah ini justru kalau malam ini malam Rabu yang dianggap orang sekitar ini adalah sakral dan lain-lain, justru bisa menambah sebuah kengerian tuh. Ya kan. Dan ini ada menarik nih di sini nih. Ada perbedaan wardrobe si Noni Belanda menurut gue.
Noni Belanda tuh identik dengan pakaian gaun pestanya menurut gua. Betul. Iya, dengan Rok dandanan yang lebar, rok yang lebar. berenda. dan oke lah pakai payung, cuman lo lagi pesta nih gitu dengan pakaian noni Belanda yang kita lihat pakai dress Di kota gitu. tua. Iya, yang di kota tua. Tidak dengan baju tidur, selutut, rambut digerai, bule tuh. Badan sintal. Ah, Nah, itu yang pengen gue tanyain sebenarnya. Gue selama ini nggak pernah nge-search badan sintal tuh kayak apa gitu. Kan kita taunya tinggi semampai gitu, kebayang. Nah, kalau badan sintal tuh berarti seperti apa sih? update-nya Google per hari ini untuk menjelaskan badan sintal, Coba image-nya deh. kayak gimana Iya, sih? Kayak apa sih badan sintal tuh? Kayak rekapitulasi. Overview. Berarti bertubuh gemuk, padat atau padat berisi menurut KBBI nih. Oh, padat berisi gitu ya. Nah, Kalau di image-nya, oh, badan sintal tuh oke. padat berisi tuh beras bulog. Ini rojo lele. Oke, gue kebayang langsung ada dua nama yang muncul. Tapi nggak usah kita bahas. Mas, yang pertama adalah Rudy Golden Boy. Padat berisi, Pak. Dia bener sih Pak. Lebih kencang kalau itu. Lah. Bukan padat berisi doang. Padat berisi dong. Yang kedua adalah Wayne Rooney. Iya. Lah, Bu. Rudy Golden Boy. Kedua Paris Fernandes. Nah, itu padat berisi. Itu. Dan di bayangan kita tuh itu badan sintal menurut KBBI ya. Bertubuh gemuk, Rudy Golden Boy. Badannya sintal. Dipukul ya kita nih. Aduh. Enggak dong, kan menurut KBBI. Iya. Atau padat berisi. Siapa? Tapi ada gemuknya sih. Ya Mbuemo. Mbumo. Nah, Mbumo cocok tuh. Wayne Rooney, bener. Wayne Rooney sama Mbuemo tuh. Nah, Dua orang sintal itu ya. iya noni Belandanya. Weh, bule lo ini. Bule pakai baju tidur selutut, rambut digerai. Itu bagaimana tuh? Kan menir itu kan buat cowok kan. Menir tuh cowok kan. Betul. Menir mau kemana menir gitu kan. Nah kalau si cewek ini apa nih? Lu mau nanya maksudnya nih? Iya. Ya nadanya nggak usah begitu. Kan nadanya nada beribu. Oh iya bener. Menir. Biasa. Nah biasa aja. Menir mau kemana menir? Nah itu nada beribu. Kowe orang kenapa nanya-nanya gitu. Keluar lagi tuh kayak orang. Nah kalau yang cewek ini apa sih panggilannya, gue lupa dah. Sorry ya maksudnya Madam. Masa madam sih? Madam mah ya orang tua ya. Kalau di Tionghoa kan jelas tuh Ci. Nah mau kemana Ci gitu. Mau kemana kok. Susana aja kan kok. Mbak paunya kok gitu. Nah kalau apa ya, kalau cewek Belanda tuh apa panggilannya Bran? Nona. Nona. Nona mau kemana? Salah aksen. Tolong. Salah aksen. Itu menir. Nah kalau istrinya panggilannya apa? Nona. Nona maaf ya. Jadi begitu. Salah stok aksen bego. Kalau di Google Mevro. Oh Mevro, ya Mevro. Tapi kayaknya orang Indonesia. Cuma emang nggak familiar kita. Tapi emang Mevro. Menir kita selalu nyebutnya. Apapun itu, maksudnya cowok cewek tetap menir gitu. Kagak. Enggak, ya Menir tuh cewek. Menir tuh tuh cowok. buat cowok. Nah, yang ceweknya tuh loh. Ya Mevro. kecuali nyonya menir. Tapi soalnya gue nggak baru kepikiran nih gue nih. Iya. Puluhan tahun Mevro tuh Miss Iya. atau Mrs. Gue nggak tahu sih nih dia ngebedainnya gimana. Cuma emang Anjir, kalau iya ya. dengar teman-teman gue sastra Belanda itu Mevro. Iya. Aduh, film apa? Nggak ada lagi manggil cewek pas zaman Belanda tuh. Ya gitu. Nah atau ete. Badai kemana? Beda lagi. Kenapa lo jadi hafalin sih goblok?
Tadi Nona salah, sekarang saya juga salah. Lagian tadi Itu. diskusi dulu. Kalau menir kan cowok nih. Iya. Kalau cewek apa? Nona. Ah itu. Coba tanya. Nona permisi ya. Salah. Ah, goblok. Kok ada nadanya? Kita nggak ngajarin ada nadanya. Lempeng aja. aja. Kenapa harus ada nadanya? Gue kebayangnya itu. Coba cek deh. Jadi Cek punten. Ampura cek badai ka mana? Badai ka injek. Mau ka injek? Aduh. Aduh enak. Aduh enak. Oke, kita di sini akan kembali tetap. menggali sebenarnya Aduh. Sintal lo seperti apa sih gitu ya. Nah. Terima kasih buat teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Udah. Dadah.